Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 8 Juli. Taifun Bavi diperkirakan berbelok tajam ke utara pada Rabu dan berada paling dekat dengan Taiwan pada Jumat hingga Sabtu. Radius badainya telah meluas menjadi 380 km. Bavi akan memengaruhi seluruh wilayah Taiwan pada Jumat malam. Angin kencang dan hujan lebat akan mencapai puncaknya dari Jumat malam hingga Sabtu. Sementara dalam 2 hari terakhir, Bavi telah menghantam Guam dan Kepulauan Mariana Utara, menyebabkan kerusakan parah. Taifun dahsyat Bavi di Samudra Pasifik mulai mendekati Taiwan dan sebelumnya pada tanggal 6, badai ini telah menyapu wilayah teritorial AS di Pasifik, yakni Guam dan Kepulauan Mariana Utara. Pulau Rota mengalami kerusakan terparah di mana fasilitas umum rusak berat sehingga pasokan air dan listrik terputus. Administrasi Cuaca Pusat atau CWA memperkirakan dampak terparah terhadap Taiwan terjadi pada tanggal 10 dan 11. Berdasarkan evaluasinya, sirkulasi luar taifun akan mulai memengaruhi Taiwan sejak Kamis malam tanggal 9. Curah hujan wilayah utara dan timur laut yang menghadap angin akan meningkat. 所以在礼拜五晚上到礼拜六的这段期间，会是这个台风影响最明显的一个时候。 Radius lingkaran Taifun Bavi kini telah meluas hingga 380 km. CWA menegaskan Taifun Bavi memiliki intensitas yang sangat kuat dan berukuran besar. Masyarakat diimbau untuk melakukan persiapan sejak dini. Pakar cuaca juga mengingatkan bahwa Taifun kali ini bergerak menuju barat laut yang merupakan jalur yang rawan memicu banjir di Taiwan Utara sehingga seluruh wilayah Taiwan harus meningkatkan kewaspadaan. 南部还有华东地区也是会有风雨状况。南部目前看起来风雨应该也不会太小。 CWA menyatakan kesempatan paling tinggi bahwa Taifun Bavi akan melintasi perairan dekat di timur laut Taiwan pada Jumat malam hingga Sabtu, namun masih berpotensi berubah jalur di masa mendatang. Bagaimanapun, curah hujan dan angin kencang akan terjadi di seluruh Taiwan, sehingga masyarakat di bagian tengah dan utara diimbau untuk waspada. Saat ini adalah musim panen pertama padi, buah naga, markisa, dan persik. Menjelang mendekatnya taifun, para petani yang khawatir hasil kerja keras mereka akan sia-sia bergegas untuk panen lebih awal. Malam kian larut, namun mesin pemanen padi masih beroperasi. Menjelang datangnya taifun, petani berpacu dengan waktu. Di Miaoli, petani yang tengah menjalani panen pertama khawatir taifun merusak hasil kerja keras mereka. Panen pun dipercepat hingga larut malam. Sementara di Changhua yang tengah memasuki musim panen buah naga dan markisa, para petani mempercepat panen sebelum taifun datang. Sedangkan di Kabupaten Jianshi, Hsinchu, petani persik juga memanfaatkan cuaca cerah untuk mempercepat panen karena khawatir angin kencang dan hujan lebat akan merusak hasil panen. Guna mengantisipasi banjir, pemerintah Kabupaten Changhua membeli hampir 3.000 papan penghalang air portabel yang dibagikan gratis kepada warga dan komunitas yang membutuhkan. Setiap papan ini berbobot sekitar 6 kg, lebih ringan daripada karung pasir dan mudah digunakan. Melalui diamankannya seorang PMA kaburan yang sakit dan memegang dokumen identitas palsu tahun lalu, Satgas Kota Taipei membongkar sindikat pemalsuan dokumen yang melibatkan warga Taiwan dan Vietnam, serta menangkap 7 tersangka, termasuk pelaku utama asal Vietnam, dan menemukan lebih dari 60 PMA ilegal yang membeli identitas palsu. Mayoritas merupakan warga Indonesia. Sindikat berhasil meraup keuntungan sebesar $500.000 dan pelaku akan dijatuhi hukuman penjara 4 hingga 6 bulan. Petugas imigrasi membongkar sindikat pemalsuan dokumen di Taipei dan New Taipei serta menangkap 7 tersangka, termasuk otak utama berkewarganegaraan Vietnam serta beberapa warga Taiwan. Kasus ini terungkap setelah tim Satgas menerima laporan tahun lalu dan mengamankan seorang PMA kaburan yang sakit dan memegang dokumen identitas palsu. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan adanya warga Vietnam yang memalsukan ARC, KTP Taiwan hingga sertifikat pengasuh dengan tarif $5.000 hingga $10.000 Taiwan per lembar. Selama 2 tahun beroperasi, sindikat ini telah menjaring lebih dari 60 pembeli yang mayoritas merupakan pekerja migran asal Indonesia. 越南籍移工组成的犯罪集团将租屋处变成伪造居留证的工厂，透过社群平台招揽买家，利用蚵仔煎摊位卖蚵仔煎，也卖证件来躲避查缉。
Demi menghindari kecurigaan petugas, para tersangka memanfaatkan kios Omeret Tiram sebagai titik transaksi penyerahan dokumen. Mereka mempekerjakan warga Taiwan untuk menjaga kios tersebut dan mengantarkan dokumen palsu dengan mobil. Beberapa tahun lalu, Taiwan pernah membongkar kasus kriminal serupa yang juga menargetkan PMA hilang kontak. 他们也知道，就是说，打黑工，他们其实心里也是很坎坷啦，有点算是要买一个身份，让自己本身比较心安。 Jumlah pekerja migran hilang kontak di Taiwan kini menembus 90.000 orang dan terus meningkat. Pakar menilai banyak dari mereka mencoba berbagai cara untuk tetap tinggal dan bekerja di Taiwan hingga akhirnya terjebak dan dimanfaatkan oleh sindikat kriminal. Fenomena ini dikhawatirkan memicu masalah sosial yang serius dan membutuhkan pertimbangan matang dari instansi terkait. Kasus minyak produksi CuOC yang terdeteksi mengandung zat karsinogenik benzopirens terus meluas. FDA awalnya hanya mewajibkan penarikan produk yang mengandung lebih dari 20% minyak bermasalah dari peredaran. Kebijakan yang memicu kontroversi ini kemarin berbalik arah. Total 175 produk lain yang mengandung kurang dari 20% minyak bermasalah juga harus ditarik dari peredaran sebagai tindakan pencegahan. Selain itu, CuOC yang menyembunyikan fakta dan menunda pelaporan didenda 165,2 juta dolar Taiwan. Kasus minyak mengandung zat karsinogenik dari perusahaan minyak Central Union atau CuOC terus meluas. MOHW menunjukkan perusahaan Hilir Nanshao sudah mendeteksi kejanggalan minyak ini sejak 13 Mei lewat uji mandiri. Namun pihak CuOC baru melaporkannya ke otoritas berwenang pada 30 Juni. Keterlambatan laporan ini dinilai melanggar regulasi. Selain menunda informasi, CuOC juga diduga memberikan keterangan tidak sesuai fakta selama proses penyelidikan. Akibatnya, Administrasi Pengawas Obat dan Makanan atau FDA menjatuhkan denda administratif sebesar 165,2 juta dolar Taiwan menjadi sanksi finansial terbesar dalam sejarah pelanggaran keamanan pangan Taiwan. 根据它的这个情节的轻重以及贩售的影响程度，那么一并去考量，那么计算出来1.6520亿。 FDA pada tanggal 7 petang merilis daftar produk dari 360 perusahaan Hilir yang terdampak. Sebanyak 175 produk lainnya dengan kandungan minyak bermasalah di bawah 20% juga wajib ditarik sebelum tanggal 8 malam. Produk baru boleh dijual kembali setelah lolos uji sertifikasi. Pemerintah Kaohsiung menginspeksi 1.222 jalur distribusi dan mengumumkan 20 pelaku usaha tingkat ketiga yang terdampak. Pusat perbelanjaan juga diperintahkan menarik produk dari rak dan mengumumkan mekanisme retur barang. Hingga 7 Juli, 3.551,7 liter minyak bermasalah berhasil dikembalikan. Usaha ternama seperti Eat Together, toko bahan baku Wang Laixing serta pasta kacang Mingtel ikut terdampak. Pihak pusat perbelanjaan menegaskan konsumen cukup membawa struk pemberian untuk mengajukan pengembalian dana penuh tanpa batasan waktu. Kondisi di Timur Tengah kembali menegang. AS melancarkan serangan udara ke wilayah Iran sebagai tanggapan atas serangan Iran terhadap 3 kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz tanggal 7 Juli kemarin. Iran mengutuk AS telah melanggar kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani bulan lalu dan memperingatkan akan mengadakan serangan balik. Seiring meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran, harga minyak global pun akan kembali melonjak. Kapal komersial yang melewati Selat Hormuz kembali diserang Iran. Komando Pusat Amerika menyatakan serangan Iran terhadap kapal-kapal dagang di perairan internasional melanggar perjanjian gencatan senjata dan Amerika membalas dengan serangkaian serangan udara. Negara asal kapal-kapal yang diserang termasuk Qatar dan Arab Saudi juga mengecam keras Iran. Namun Kementerian Luar Negeri Iran menuduh bahwa serangan berkelanjutan Israel terhadap Lebanon telah merusak kesepakatan dan menyatakan bahwa Iran masih memiliki kendali substansial atas Selat Hormuz. Mereka memperingatkan, andai kata Amerika dan sekutunya gagal menunjukkan ketulusan dalam gencatan senjata dan mencabut sanksi ekonomi, hal itu akan merusak pasokan energi global dan keamanan jalur pelayaran internasional. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.